Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami hari ini. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan jika kita sengaja berbuat dosa. Ya mungkin awalnya nggak sengaja. Tetapi ketika sudah ngerti kebenaran, sudah bertobat, harusnya tidak mengulang lagi. Sebelumnya mungkin kita memang berbuat dosa karena kita belum tahu tentang kebenaran itu. Tetapi setelah kita bertobat, kita memperoleh pengajaran, kita mengerti kebenaran, mengerti firman Tuhan, dapat pengetahuan tentang kebenaran, tetapi sengaja berbuat dosa, sengaja melakukannya. Mungkin kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi gila-gilaan. Orang cari ayat untuk membenarkan dosanya. Ya, dengan alasan Allah penuh kasih. Ya, bukankah ketika kita bertobat Tuhan mengampuni? Aku nanti juga bakal bertobat. Sekarang aku nikmati dosa dulu. Cuma dikasih Tuhan. Firman Tuhan juga nyatakan loh, jangan lupa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau kita menabur dalam daging, kebinasaan yang akan diterima. Hati-hati, saya mengingatkan kita semua pagi hari ini supaya kita mengerti akan kebenaran ini. Ya, jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya apa? Ketika kita sengaja berbuat dosa, padahal kita sudah diselamatkan, sudah ditebus dari kuasa dosa dan maut. Tetapi sengaja berbuat dosa, kita memandang rendah pengorbanan Yesus. Kita meremehkan karya salib Kristus. Hati-hati ya, yang ada apa? Bukannya nanti kita beroleh pengampunan, tetapi seringkali terjadi sebaliknya. Kematian yang mengerikan akan penghakiman, api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Hati-hati, saya mengingatkan kita semua ya, jangan istilahnya bersembunyi di balik firman Tuhan untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Ya, kita udah tahu ini nggak benar, cari ayat yang lain.
Toh Tuhan kan mengerti kita ini lemah. Toh Tuhan kan tahu. Yang penting kan aku nanti bertobat lagi. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah main-main dengan yang namanya kasih karunia. Jangan main-main dengan keselamatan. Jangan main-main dengan darah Yesus. Jangan main-main dengan pengorbanan Yesus. Itu satu hal yang sangat-sangat kita junjung tinggi. Ya, karena itu sekali lagi, jangan sampai kita justru mendapatkan kejadian yang mengerikan, kematian yang mengerikan, akan penghakiman. Gara-gara apa? Berbuat dosa. Wow, walaupun dengan embel-embel nanti mau bertobat. Ada begitu banyak orang yang demikian. Ya, artinya apa? Orang berusaha untuk ya nanti aku bertobat, tapi pada kenyataannya kesempatan tidak datang dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang akhirnya meninggal pada saat dia belum bertobat lagi, masih dalam dosa. Karena iblis tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang yang sudah dalam cengkramannya. Ya, ketika kita bertobat, ya kita terbebas. Tapi kalau kita nggak hati-hati, buka celah, iblis akhirnya menerkam hidup kita dan dia akan pegang terus supaya kita binasa. Mungkin kita masih bisa ke gereja, bahkan masih bisa pelayanan loh. Ya, masih bisa. Karena mungkin orang lain nggak tahu. Tapi jangan salah, Tuhan nggak bisa ditipu. Jangan meremehkan Tuhan. Ya, dengan wah Tuhan, ternyata aku juga baik-baik saja. Aku tetap diberkati. Aku tetap juga tidak kekurangan. Aku tetap saja bisa pelayanan. Aku tetap saja dibutuhkan. Aku tetap saja bisa ini itu. Tetapi sengaja berbuat dosa. Tapi tetap saja kelihatan baik. Cuma dikasih Tuhan. Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun Tuhan melihat semua itu. Ya, hati-hati. Saya mengingatkan pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Ya, kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan kembali lagi seperti kerbau kembali kepada kubangan. Ya, dia sudah keluar di kubangan dan dimandikan, jangan kembali lagi ke sana. Ya, kalau dulu memang kita di sana oke, tapi kita sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan semua ini karena ini satu yang sangat-sangat serius pesan Tuhan ini. Jika kita sengaja berbuat dosa. Sekali lagi, kalau nggak tahu, lain cerita. Ya, tapi kita sudah tahu, sudah bertobat, ya, tetapi sengaja mencobai Tuhan namanya. Jangan pernah mencobai Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan pegangan bagi hidup kita untuk kita senantiasa ada dalam kebenaran, untuk kita senantiasa hidup menurut kebenaran dan bukan sebaliknya. Ya, jangan memandang rendah pengorbanan Yesus. Sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kejar perkenanan Tuhan, selalu lakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai sengaja berbuat dosa. Sekali lagi kesengajaan ini justru mendapatkan hukuman yang mengerikan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih teguran keras firman-Mu, biarlah menyadarkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat kembali dari jalan hidup kami yang salah. Ketika kami Tuhan mungkin selama ini tidak mengerti, tetapi pagi ini kami jadi mengerti akan kebenaran ini. Untuk kami tidak main-main dengan kasih karunia yang Kau berikan. Tidak main-main dengan keselamatan. Tidak main-main dengan pengorbanan-Mu, dengan darah-Mu yang telah Kau curahkan. Hari ini Tuhan, tuntun kami Roh Kudus untuk kami mulai hidup dalam kebenaran, untuk kami tidak sengaja berbuat dosa lagi, tetapi sebaliknya kami mau terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami, mohon tuntunan, mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.